la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal Fatihah. Alhamdulillah. Kita bisa hadir bersama-sama di sini. Kepala Dinas P3A Kabupaten Sidoarjo, Bunda Lucy, ibuku yang selalu luar biasa. Dengan ketulusan hati beliau selalu melibatkan. Beberapa saat lalu kita sudah mulai ada hope, ada harapan. Bicara mengenai new normal, agar masyarakat kita seperti apa, dan kemudian kita bisa tahu permasalahan-permasalahan kendala, baik itu dari kesehatan, baik itu dari pendidikan, baik itu dari ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sering ketemu Ibu dalam forum seperti ini, dan juga beliau senantiasa bisa melanjutkan dari masa ke masa perjuangan bersama kita untuk bagaimana penduduk di Indonesia, sumber daya manusia di Indonesia ini semakin kehidupan. Bapak itu harus nahan marah, jangan marah. Emang berapa kali sih ibunya dalam semua hidup hamil? Kira-kira 2-3 kali. 3.000 hari masa ya raiso. Setelah itu ngamuan nggak masalah, silakan. Ya kan? Karena memang ini menjadi bapaknya udah ngakui kok. Ya. Yang kami hormati dari Deputi Admin PKKBN Pusat, Wakil Ketua, Sekretaris Pak Idam yang hadir pada hari ini dan memfasilitasi kegiatan pada pagi ini. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PK21 ini sampai pertanggal 31 Mei. Mohon maaf, bahayanya banyak gitulah. Kita kan sebagai umat beragama harus menghindari bahaya. Kita harus mencari keselamatan. Nomor satu itu keselamatan. Kalau kita justru yang kita datangi adalah bahaya, salah udah. Prinsip dasar kehidupannya sudah salah. Dan yang saya kembali lagi, yang saya sesalkan itu masalah itu tadi, hanya simplifikasi itu tadi. Kadang-kadang orang tuanya juga anaknya wis kadung runtang-runtung sana sini wis dinikahkan saja. Orang tuanya juga kadang-kadang nggak mau ikut mengontrol anaknya, dan seperti itu kondisinya ya. Jadi kembali lagi, tadi kalau pertanyaannya simpel seperti itu, kalau belum sempat hamil tunda dulu. Ada cara KB, datangi bidan, datangi dokter. Cara KB yang mudah, yang gampang, kemudian terjadi pemulihan kesuburan. Misalnya pakai pil, pakai kondom. Ada cara KB itu kan nggak sama, macam-macam cara KB. Kalau hanya menunda ada. Untuk yang nggak pengen punya anak lagi ada, gitu ya. Banyak pilihan, monggo. Datangi bidan, ya. Seperti itu. Ada yang mungkin terlanjur hamil tanpa ada ayahnya dan seterusnya. Ini yang paling bahaya. Biasanya kehamilannya disembunyikan, tidak diperiksakan, dan akhirnya bahaya-bahaya yang mengikuti akan sangat banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya dalam hal ini. Kita sama-sama sebagai orang yang membimbing masyarakat, membimbing anak-anak muda kita harus tetap tidak boleh putus asa dalam hal ini. Itu mungkin jawaban saya. Monggo Pak Teguh melanjutkan atau yang lain. Ya, matur nuwun Bu Dani. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya sudah lengkap. Saya hanya mengutip saja. Beberapa waktu yang lalu kami Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan se-Jawa Timur bersama dengan Kepala Pengadilan Agama se-Jawa Timur dikumpulkan di Surabaya terkait dengan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini. Dan di situ diinformasikan bahwa sejak terjadinya pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Sidoarjo, kenaikan angka rekomendasi perkawinan anak di bawah usia, anak usia dini, dispensasi Bu,
itu mengalami kenaikan hampir 300%. Ini cukup sangat ini kita nih, cukup sangat mengusik kita. Oleh karena itu, Bu Dani, Pak Teguh, mungkin kami akan mengkonsep untuk melakukan MOU dengan Pengadilan Agama terkait pencegahan usia perkawinan ini. Dan terus terang aja, ini salah satunya yang disampaikan Bu Dani tadi. Banyak penyebabnya, salah satunya mungkin sudah terlanjur hamil, Bu. Kemudian sudah ada yang sudah satu rumah. Kalau kita berkata kumpul kebun, padahal tidak ada kebunnya sebenarnya. Kumpul kebun, tidak ada kebunnya dan sebagainya. Ini salah satu faktor. Hanya pada saat paparan dari narasumber termasuk kepala Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya itu menyampaikan bahwa apakah yang terjadi lonjakan dispensasi perkawinan anak di usia dini ini apakah karena pandemi ataukah karena undang-undang perkawinannya yang naik usianya itu. Kalau di dalam undang-undang perkawinan itu perubahannya dari 18 menjadi 19 kalau tidak salah. 16 menjadi 19. Kemudian di breakdown dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur bahwa usia perkawinan untuk laki dan perempuan ditetapkan 21. Ditetapkan 21 karena mungkin pertimbangannya apa yang disampaikan oleh Bu Dani tadi dari kesiapan secara kesehatan reproduksi dan sebagainya. Sehingga pada saat sosialisasi workshop ini banyak sekali dari kepala pengadilan agama se-Jawa Timur yang protes, Bu. Beliau tidak mau dipersalahkan karena beliau ini sudah berada di hilir. Yang menjadi penyebabnya kenapa tidak diselesaikan di hulu dulu? Karena pengadilan agama ini kan sebagai pemutus akhir, sebagai pemutus akhir. Jadi ketika persoalan itu sudah tidak bisa dibendung dan tidak bisa diselesaikan, maka pengadilan agama yang memutuskan terakhir untuk memberikan dispensasi. Ini menjadi polemik. Kenapa tidak harus diselesaikan dari hulu dulu? Salah satu hulunya dalam hal ini adalah keluarga yang disampaikan Bu Dani tadi. Bagaimana keluarga ini bisa memberikan edukasi kepada anak-anak mungkin yang kandungan anak remaja baik perempuan maupun laki-laki ini untuk memberikan edukasi bahwa pernikahan atau perkawinan di usia dini itu tidak baik atau kurang baik. Kemarin juga ada Bu Dani yang saya dari kepala pengadilan itu menyampaikan kenapa harus perkawinannya yang disalahkan seperti itu, karena perkawinan ini tidak salah. Perkawinan ini tidak salah. Yang disalahkan hanya tidak tepat saja. Waktunya tidak tepat, sama seperti lagunya Agnes Monica itu. Waktunya tidak tepat. Yang dipersalahkan di situ karena memang pada saat itu narasumbernya tidak hanya dari pengadilan agama saja, tetapi dari dinas kesehatan, kemudian dari DPRD provinsi, itu memang menyampaikan beberapa hal terkait kenapa harus dicegah perkawinan dini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kami menyaring dari hasil workshop ini memang tidak salah dari pengadilan agama. Mereka mungkin tidak mau sepenuhnya untuk dipersalahkan dalam hal memberikan dispensasi. Tetapi bagaimana masyarakat yang ada di bawah itu untuk kita berikan edukasi. Berkaitan dengan hal itu menyambung dari pertanyaan yang kedua tadi, apakah hal ini sudah disosialisasikan di tingkat bawah? Memang dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, dalam proses pencegahan usia di perkawinan usia dini ini yang kami sebutkan bahwa ini bukan tanggung jawab kami seorang diri dari Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, tetapi ini adalah tanggung jawab secara komprehensif dari dinas-dinas terkait, termasuk dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan sebagainya.
mungkin juga dari unsur ulama, dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Dan memang dari sisi sudut pandang dari tokoh agama pun tidak membenarkan, ya, tidak ada yang membenarkan usia perkawinan di usia dini. Seperti itu. Sehingga ini yang menjadikan kami bisa menyampaikan kepada penanya bahwa memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan edukasi yang dimulai dari keluarga. Bapak Ibu sekalian yang sewu, ini sangat cukup penting dan memang ini menjadi PR kami di Kabupaten Sidoarjo. Mungkin dengan adanya kami nanti untuk melakukan MOU dengan pengadilan agama, minimal pengadilan agama sebelum memutuskan untuk memberikan dispensasi minimal ada pembinaan. Ini ada bimbingan kalau tidak salah Pak. Bimbingan untuk awal-awal perkawinan. Bahkan kami, Yonsewu Budani, kami pun juga memanfaatkan kampung KB yang ada di masing-masing kecamatan ini untuk selalu memberikan pembinaan terhadap keluarga-keluarga remaja, memberikan pembinaan kepada remaja-remaja juga. Ini salah satu fungsi dan salah satu tujuan kita untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan usia dini. Ini memang terus terang aja trennya lagi naik. Saya tidak tahu apakah ini dampak dari pandemi, memang betul-betul murni dampak dari pandemi, ataukah ini sebagai tren saja, ya? Ataukah memang pengaruh terhadap perubahan undang-undang perkawinan ini. Dan semua ini akan menjadi satu kesatuan, mungkin sebagai salah satu indikator penyebab dan sebagainya. Mungkin dari Sidoarjo itu Bu Dani yang bisa kami sampaikan terkait pencegahan usia dini ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang rawuh pada hari ini bisa memanjangkan informasi, memanjangkan lidah kepada masyarakat yang lain untuk memberikan edukasi serta informasi terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini. Kemudian agak nyambung sedikit Bu Dani terkait dengan proses pendataan, ya. Nanti mungkin Bu Dani bisa memberikan penjelasan termasuk terkait teknisnya dan sebagainya. Kami sudah memberikan dan men-TOT penyuluh kader kita yang ada di lapangan, Ibu. Jadi memang teknik pendataan ini dilakukan dengan dua sistem. Yang pertama dengan smartphone, kemudian yang kedua dengan formulir. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan pendataan, panjenengan semua akan didampingi oleh pendamping kami yang ada di lapangan. Jadi kader-kader kami yang ada di lapangan untuk melakukan pendataan keluarga ini supaya tidak terjadi kesalahan dan sebagainya. Mungkin sedikit itu yang kami singgung terkait dengan pencegahan usia perkawinan, kemudian terkait dengan mekanisme pendataan keluarga. Matur nuwun. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban. Oh oke, nggih. Kepada Pak Teguh kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin merespon pertanyaan khususnya nomor 2 Ibu. Sinten asmanipun Ibu? Ibu dari Kecamatan Sidoarjo, Pak. Jadi ada dua tadi ya, sejauh mana sosialisasi stunting yang dilakukan. Tadi pertanyaan Sidoarjo tapi secara umum. Apakah tidak ada rencana untuk menggandeng mitra katakanlah PAUD dan sebagainya, benar? Jadi memang ini tidak hanya di PAUD, tidak hanya itu. Memang kita sekarang ini sedang terus menggalang untuk kemitraan dalam rangka melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Nanti akan yang diarahkan untuk sebagai orang tua asuh. Nah, khusus di wilayah yang hadir di sini, yang kita harapkan adalah kita sama-sama melakukan sosialisasi. Jadi kalau ada komunitas di sini Fatayat NU itu juga berkepentingan kita sama-sama karena punya taklim yang ada di majelis yang ada di kampung-kampung, di desa-desa begitu kelurahan.
terus melakukan sosialisasi. Muslimat NU juga harus bekerja, dan juga komunitas-komunitas jemaat gereja seperti itu. Jadi itu juga punya kepentingan bagaimana mengingatkan kepada keluarga, terutama keluarga yang mau menikah juga, atau remaja yang mau menikah, calon pengantin itu kan di gereja biasanya ada pendidikannya itu ketat sekali, dan ini kesempatan isu stunting masuk. Juga di jemaat lainnya ada Hindu, ada juga Konghucu dan sebagainya. Ini perlu sama-sama. Jadi tentu tidak bisa sendiri, Bu. Sidoarjo pun seperti itu. Seluruh Jawa Timur kita akan berkolaborasi sama-sama dalam rangka kampanye, melakukan edukasi bersama pada keluarga, pada masyarakat. Perlunya stunting itu kita cegah dengan baik. Kemudian juga terkait dengan pendataan. Sudah jelas saya pikir pendataan yang melakukan, Bu. Nun sewu panjenengan sudah didata, Bu. Sampun napa dereng? Belum ya? Nah, enggak apa-apa. Ibu kenal dengan PKB-nya, Bu, PKB-nya, penyuluh KB-nya? Tidak. Ini PR, Pak. Enggak apa-apa. PR, Bu, ini kan moderatornya. Moderatornya juga kader pendata, jadi panjenengan. Nah, langsung saja didekatkan. Ibu ada di kelurahan mana, Bu? Nopo? Magersari. Nanti ada kader di sekitar itu, kader sub PPKBD. Ini koordinatornya. Nah, PR panjenengan mendekatkan dia. Terus pokoknya ngaten iki, nggak usah saling tunjuk. Ini ada warga masyarakat yang belum terdata dengan baik, dikunjungi, lakukan pengalihan. Mumpung waktunya ada perpanjangan. Jadi yang seharusnya hari ini selesai, maka karena memang cakupannya belum sampai 100% diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juni. Tapi untuk mengunjungi warga jangan sampai nunggu nanti tanggal 21 Juni. Besok itu sudah mulai karena nanti ada proses entry-nya. Ya. Terus Bu, terima kasih masukannya. Dan ini data ini memang dikumpulkan secara secara online begitu, Bu. Jadi nanti kalau kader suara kepanjenengan wawancaranya menggunakan HP memang diharapkan seperti itu, menggunakan aplikasi yang ada di gadgetnya. Ini karena teknologinya sudah maju gitu ya, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bu, yang penting di dalam pendataan keluarga ini tujuannya untuk apa? Bapak-Ibu sekalian, bagi yang belum terdata nih ya, pendataan keluarga ini tujuannya bukan untuk memberikan bantuan begitu ya. Tidak untuk menyalurkan bantuan, misalnya mau dikasih sembako loh ya, boten ya. Ini memang kewajiban pemerintah, tidak hanya pusat, daerah juga, bahkan sampai pemerintahan desa untuk menyiapkan data mikro keluarga yang baik gitu. Baiknya bayar itu data mikro itu ya namanya siapa, alamatnya di mana. Untuk apa? Ini untuk mempermudah pada saat pemerintah desa, kelurahan, kecamatan melakukan upaya-upaya pelaksanaan pembangunan. Contoh. Kan kita harus tahu lah kalau untuk perilaku hidup bersih dan sehat ada berapa sih keluarga yang sudah memiliki jamban keluarga yang ada di rumahnya sendiri misalnya, atau masih ada yang ODF gitu ya. Jadi kalau buang air besar itu ada nyari kebun yang luasnya berapa puluh hektar gitu ya. Nah, jika sampai seperti itu, jadi mohon ini ada kesulitannya, ada dua. Masyarakat pada umumnya tidak tahu tujuannya sebenarnya apa. Sekarang rame-rame memberikan bantuan bukan untuk itu, tapi ini adalah untuk upaya menentukan sasaran yang tepat pada saat pemerintah daerah melakukan berbagai upaya-upaya pembangunan. Dengan data yang ada tepat sasaran, maka insya Allah Bapak sekalian pembangunan ini akan terlaksana dengan baik. Penting, Ibu dari Komisi E, Bu, takdir menikah Bu, mana data mikro keluarga yang ada di Sidoarjo? Saya ingin tahu deh keluarga yang atapnya itu bukan dari genteng. Berapa rumah sih sebenarnya yang lantainya itu masih belum layak gitu ya. Artinya berapa sih ada rumah yang tidak layak huni ya? Berapa keluarga sebenarnya di Kabupaten Sidoarjo itu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional seperti itu?
Ada berapa keluarga sih yang tidak datang ke posyandu karena punya balitanya sendiri? Ada berapa keluarga sih yang anak usia sekolah tetapi tidak sekolah? Jadi ada kurang lebih 57-63 ya. 57 variabel Ibu, ini dari jajaran DPRD alhamdulillah lalu ini bisa sebagai alat kontrol nanti di masyarakat. Jadi Ibu, ini nggak ada hubungannya dengan sembako, jadi beda. Nah, kayak bedanya dengan statistik apa? Tahun kemarin itu statistik Bu, itu pendataan sensus penduduk. Berbeda informasi yang diambilnya dan kepentingannya juga berbeda. Kalau pendataan keluarga itu ada 3 informasi yang ingin digali. Pertama tentang data kependudukan. Panjenengan nomor induk kependudukannya seperti apa, di rumah tangga itu ada berapa jumlah jiwanya, data detail anaknya seperti apa dan sebagainya. Yang kedua informasi yang termasuk KB. KB itu termasuk kawin usia pertamanya. Kawinnya dulu usia berapa, jumlah anaknya berapa, kalau KB menggunakan kontrasepsinya apa, tempatnya di mana dan sebagainya. Nah yang banyak ini Bu, informasi tentang pembangunan keluarga, termasuk bagaimana partisipasi keluarga terhadap kelompok-kelompok kegiatan yang ada di sekitarnya. Punya balita, aktif di PKB, punya remaja, aktif di BKR, termasuk kegiatan ekonomi produktif, termasuk melalui pendataan keluarga ini akan terdeteksi kecenderungan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya suami istri ada nggak diem-dieman di situ, siwaan begitu ya. Ada juga yang pergi suaminya nggak pamit-pamit selama 2 hari begitu ya, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di situ. Jadi Bu, mohon kami juga mengajak ya, karena memang Sidoarjo masih 74%, jadi masih menyisakan 26% yang belum terdata. Ini bisa jadi tidak karena kelemahan kader, bisa juga ada wilayah tertentu yang bangunannya itu gede begitu, sulit ditembus begitu. Maksud saya sulit dikunjungi silaturahmi ya. Nah ini mohon dibantu Ibu Komisi di nanti John, mohon dibantu. Biasanya ada kesulitan di kota-kota besar itu para kader menyentuh klaster-klaster tertentu, perumahan-perumahan elit gitu. Nah ini monggo cari solusinya, apakah perlu pakai surat dari Kapolda atau monggo saja. Karena itu kepentingan bersama. Ibu kata semangatnya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.